Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati merupakan sesuatu yang sangat pokok dalam Islam. Menjaga kejernihan hati akan sangat menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ingatlah, ketahuilah bahwa di dalam hati manusia, di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Idza saluhat saluha sairu amalihi. Jika segumpal darah itu, segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh amalan-amalannya. Wa idza fasadat, dan jika segumpal daging itu rusak, fasada sairu amalihim, maka akan rusak pula seluruh amal-amalnya. Ala wahiya al-qalb. Dan ketahuilah segumpal daging itu ialah hati. Ada sebuah kisah menarik antara Luqman Al-Hakim dan muridnya ketika sang murid menyembelih seekor domba. Lantas Luqman Al-Hakim meminta bagian terbaik dari kambing tersebut, dari domba tersebut. Lantas sang murid langsung membawakan bagian yang terbaik. Dibawakan paha domba tersebut. Kata Luqman Al-Hakim, bukan, ini bukan yang terbaik. Kemudian sang murid kembali mengambilkan bagian yang dianggap lebih baik dari paha domba tersebut. Kemudian sang murid membawakan kembali kepada sang guru, yaitu Luqman Al-Hakim. Bukan. Jawaban Luqman Al-Hakim, bukan ini yang terbaik. Sang murid bingung. Bagian-bagian terbaik dari domba tersebut dibawakan, ternyata bukan ia yang terbaik. Lantas sang murid bertanya, lalu bagian mana yang terbaik wahai guruku? Lalu Luqman Al-Hakim menghampiri sembelihan domba tersebut, kemudian mengambil bagian dalam dari domba tersebut. Ternyata yang diambil ialah hati dari domba tersebut. Inilah yang terbaik. Inilah bagian yang terbaik dari domba ini. Jika ini baik, maka akan baik pula semua amal-amalan kita. Jika ini rusak, hati ini rusak, maka akan rusak pula semua amal-amalan kita. Bahkan diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikisahkan bahwa Rasulullah ketika itu duduk di dalam masjid, kemudian tiba-tiba beliau mengatakan, sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengadakan majelis, 3 kali itu pula Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan lewat penghuni surga. Dan betul, sebanyak 3 kali itu lewat pula seorang pemuda yang para sahabat tidak mengenalnya. Lantas seorang sahabat membuntuti orang tersebut saking penasarannya. Penasaran kenapa orang tersebut dikatakan menjadi ahli surga, menjadi penghuni surga.
Sampai-sampai Rasulullah menyebutkannya sebanyak 3 kali. Sahabat tersebut membuntutinya sampai di rumahnya. Ternyata sampai sahabat tersebut menginap, tidak satu pun amalan istimewa yang dilihat oleh sahabat tersebut. Tidak satu pun amalan yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat pada umumnya. Ia sholat, sahabat-sahabat yang lain juga sholat. Berpuasa, sholat sunnah dan lain sebagainya. Namun apa kata orang tersebut? Wahai saudaraku, satu amalan yang selalu aku jaga, selalu aku pelihara amalan tersebut. Apa itu? Aku tidak pernah dengki kepada orang lain. Aku tidak pernah hasad kepada orang lain. Sahabat tersebut menjawab, pantasan Rasulullah mengatakan engkau adalah penghuni surga. Ternyata rahasianya adalah bagaimana engkau menjaga hati engkau agar tetap berada atau tetap tidak menyakiti orang lain. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati tidak seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana gerak-gerik hati kita, bagaimana bisikan hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita memberikan penilaian kepada siapapun itu. Kepada orang berperilaku buruk sekalipun, kita tidak pantas melaknatnya, tidak pantas menghinanya. Karena bisa jadi orang yang beribadah, hati mereka ternyata riya, ingin dipuji oleh orang lain, menjadi lebih buruk daripada orang yang sedikit amalnya tapi hati mereka ternyata subhanallah sangat terjaga, sangat terpelihara dari penyakit-penyakit hati. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.